Sudah Hosana Raja Salom. Horas hidup oleh roh Allah saja. Amin. Jadi mulai tema di pasat roh nami tuak kadongan nahin holongan di bahasa Yesus Kristus nadohot payhut-hut acara tadi Bornginon. Terima kasih buat anak-anak muda yang ikut menyaksikan dan ikut terlibat di dalam acara kita pada malam hari ini. Adapun yang menjadi tema kita pada malam hari ini adalah serupa dengan tema pada Kamis yang lalu, yaitu ayo Pemuda Batak. 1, 2, 3. Ayo pemuda Batak, bangkit, kamu bisa. Itulah yang menjadi tema kita buat pemuda Batak, Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Dairi, Mandailing, Spirok, semuanya. Ya. Bahkan pemuda dari semua bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama bangkit untuk bangsa dan negara kita ini. Amin. Nah, adapun yang menjadi narasumber utama kita pada malam hari ini adalah seorang pemuda Batak yang menurut saya dia layak menjadi role model untuk pemuda Batak di masa kita ini. Kenapa? Karena dia dari muda usia sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, sudah pikul salib, sangkal diri, dan sudah menanggalkan, melupakan cita-cita masa mudanya, namun dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dan sampai per hari ini anak muda tersebut tetap mempertahankan kesetiaannya mengikut Tuhan dan juga tetap mempertahankan kesetiaannya kepada keluarga, terutama kepada istri dan anak-anaknya. Jadi saya kira layak jadi role model dan dia tetap melayani di berbagai kesempatan dan tempat. Nah, adapun narasumber kedua kita pada malam hari ini sebagai guest star kita adalah abang kita Dr. Frankie Sirait, ya. Amen. Saya kira kita beri tepuk tangan dulu sambutan yang meriah buat Dr. Frankie Sirait. Ya, selamat datang Bang Frankie. Senang bisa ada di acara ini malam hari ini dan kami harap Bang Frankie bisa berbagi sesuatu untuk menguatkan, memberkati bangsa ini, khususnya pemuda Batak semuanya. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saya sebagai sebagai host lah, katakan begitu, ngelit acara ini pada malam hari ini. Tentu kita seperti biasanya ditemani oleh tuan rumah yaitu Bang Ijul Ginting dan istri yaitu Mami Paul. Dan bersama kita ada juga mungkin keponakan dari Bang Frankie ya. Siap. Baik, puji Tuhan. Saya kira bagaimana kita memulai acara kita ini? Saya serahkan kepada narasumber utama kita, yaitu Pendeta Aroski Naibaho. Tepuk tangan. Silakan. Oke, puji Tuhan matutu. Shalom horas di hita sude aka naposoni Tuhan, bahkan aka dongan na hinaholongan na adong na manyaksihon acara tau di Bornginon. Sebagai songon kelanjutan di temata na minggu na lewat, na minggu na salpu seri kedua sadarion bahwa ayo anak-anak muda Batak bangkit, kamu bisa. Amin. Nahingot nahingot di bagasan kisah Alkitab ketika Sadrak, Mesak dan Abednego bahkan Daniel di iji ketua kalaki di bagasan perngoluan nama boy hudok istilahnya adong di bagasan sada daerah nama ngancap palaki secara kerohanian. Uju di pembuangan. Di tiki pembuangan. Iya. Jadi nah pasal atong tuhita akadongan di nahina holongan akadongan na poso terlumobi di tengah-tengah Covid tahun mungkin kita sarupa suasanana seperti si Sadrak, Mesak do Abednego. Sarupa keadaan di tengah-tengah mungkin halaki memang dang di bagasan suasana mencekam seperti boy sahid na menakukan mungkin alai halaki sarupa di bagas tekanan, di bagasan keterbatasan. Istilahnya songonon boy do halaki mamilit dang porsetu Tuhan. Boy do halaki mamilit boy madau siat Tuhan. Alea nata ida di bagasan perngoluan ni Sadrak, Mesak do Abednego di tiki Tuhan mengijitok kalaki di bagasan satu istana kerajaan yaitu Raja Nebukadnezar.
nagabi fokus su bornginon tentang natulu halakon. Si Daniel Si Daniel. Ketika ditikir Raja Nebukadnezar mabain sada pengumuman bahwa sudah jolma ikon manoba ima ula-ulani si Nebukadnezar. Termasuk imas mulata nomba patungna mulata kaito sadarion kajol majo ka debata sileban. Ya. Aka mungkin berhala mulata kaito tu parngulos sadarion. Tiki di hatani Tuhani manuraton sangat tegas di doko sini Nebukadnezar ikut disoba patung atau ula-ulani sini Nebukadnezar pada tiki. Alea hama ketika ajudan raja mamereng kehidupan di natuluon, bahkan ketika ajudan rajai atau najonok natu rajai mamereng panguluan si Raja Nebukadnezar, bahkan ketika disuruh halaki manoba tuanai manoba ula-ulan si rajaon bahan dok kalaki bohape hamidang dohot manoba rajami manak tajahahum majo tajahahum majo temago tajahahum majo Daniel siad Daniel sada mate Daniel sada songonom madidok disi Daniel 1 ale bahasa Indonesia maju jauh di hitate bui itu amin. Oke, Syed Daniel sada pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana. Kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Kan begitu, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Mishael dan Azaria yang kemudian disebut dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Kemudian pegawai istana itu memberi nama lain kepada Daniel, dinamainya dia Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Mishael dinamai Mesak dan Azaria disebut Abednego dan seterusnya. Ayat 8, Daniel berketetapan, ini dia, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pimpinan pegawai istana itu. Ayat 10, tetapi berkatalah pimpinan pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Ayat 11, demikian, kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Mishael dan Azaria, adakanlah, ini menarik ini Bapak Ibu Saudara, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Wow. Ayat 13, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja, kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Ayat 14,
Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari dan seterusnya. Tentu kita udah tahu bagaimana kelanjutan daripada kisah ini. Silakan. Omatong kisah na perjolo na dialami, mungkin saya molodok tekanan molot terkait itu kehidupan dialami Sadrak Mesak do Abednego do Daniel, yaitu tentang dang mangalang si panganon sian istanai. Jadi molo na hudut itu musai naneng si patol hasok kubor nginon tentang aso buhama anak muda bangkit dari setiap mungkin keadaan nata alami sadarion. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 12 yaitu ayat 12. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kita buka aja. Bersukacita dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, hubereng atong di kehidupan di sisi Sadrak Mesak ketika di tengah-tengah tekanan. Nah, pelajari dalam kehidupan mereka porsia sola sukacita dona dialami halaki di kehidupan mereka. Dan napaduan halaki bersabar detiki semua sudah akajol mana mendukung titah rajaon peraturan ni rajaon na bersukacita tentang peraturan ni rajaon sudah dong porsia dong menekan halakon istilahnya sudah dong namar hasil ni cemburu ni ngomong cemburu tu halakon na opat alai dilului halakon macara asaboha aso na toluon manaopaton istilahnya rajai dang makahalong betul. Iya. Ima sotong ketika penjenang-penjenangnya atau wakil-wakil ni nadong di istanai bersepakat tabay keputusan asa halaki manoba patung neben si Nebukadnezar. Dan merdalam aku persingkat halo. Keluar matong keputusan ni rajon bahwa didokon maha asa disoba asa sudah jol mana adong diluati manoba patung atau ula-ula ni sini bukan Nesaro. Dan setelah sudah manoba penjenengan atau wakil istana mamereng bahwa natoluon dang dohot manoba. Dang terpengaruh halaki manangpe ada adong suatu tekanan, suatu penindasan di tengah-tengah kehidupan halaki. Boy dok penindasan datang di tengah-tengah di pergaulan nasida. Iya. Dan puji Tuhan tiki di wakil istana pabuahan bahwa si Sadrak Mesak do Abednego dang manoba raja atau patung neben ni raja Nebukadnezar. Halo. Mangamu datang raja. Mangamu bahkan di hatani Tuhan madok baik pitu hali lebih mohop parapian seperti na biasa. Pitu hali lebih panas ahon pembakaran. Pitu hali. Bahkan hatani Tuhan madok jol mana mengangkat na tuluon si Sadrak Mesak do Abednego. Istilahnya dang sahat dope tuhai tu babani api nga ayal tu atong ayal tu apion. Ima alani mohok ni alani karas ni api na pangulu ni Raja Nebukadnezar. Berikutnya hatani itu madok madaw detok kalakon masuk dua lakon tu bagas perapian. Alai hatani Tuhan musim madok nanggo sada obu nasida bahkan nanggo daging nasida dang boitu dang obu nasida dang matutu jala daging nasida dang bau timus. Dang bau timus. Naneng si pasahatokku dihita bornginon lewat kesaksian lewat kehidupan Raja Nebukadnezar nah hodok songonon. Sudah dohita dang malua sian na terjadi hari-hari tentang virus corona. Bakas sudah mengalami, bakas sudah merasakan dampak nih virus corona. Bahkan sudah kalangan baik orang bahkan na jol mana miski sehalipun mengalami do.
baka jolma namora samora-morana pe mengalami. Iya. Bahkan di bulan-bulan nasal pun tak bereng do sude perekonomian digoncang. Nah bereng persamaan artinya songono. Si Daniel, Sadrak, Mesad dan Abednego mengalami madabu do halaki satu api. Alai tiki halaki mengandal hot Tuhan, marhaposat tu Tuhan, mabain pengharapan tu Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, bahkan bersabar dalam kesesakan, bahkan bertekun di dalam doa. Firman Tuhan madokon, bahkan Sadrak Mesak mamereng ketika tolu di pemasuk ale dibereng datang opat talak merdalani intina songono do hulalai kan hudu ti majona ni Sinai Bahoi. Situasi kesulitan pergumulan nadiadopi Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dohot akan asing naso ginoaran na di Alkitabi sesitong na sangat sulit, sangat mencekam. Memang perbedaan na rupani molo di masa covidon daktarida musuh ale sewaktu-waktu boy mate jolma alani virus coronai ido perbedaan na ale molo di sisi kesulitan manang keterbatasan perdagingon wilala sarupa do songon nani do ni Sinai Bahoi nak kaning alana butikan ay halahokan di bagasan pembuangan kan ido halakon di bagasan pembuangan totu sudah gerak-gerik ni halahon terbatas, dibatasi, diawasi. Bahkan di do kan 3 tahun nasida kita opak bulan do penwaeng nang masa na di social distancing ngokan ale mola ale tong 3 tahun dah bah. Kan 3 tahun kalah diawasi begitu rupa kebebasannya dirampas katakan begitu. Amat tong kesulitan dan alam ni. Lat dope nang pinatorang ni Sinai Bahoi naking ani sahat dotong nasi dadung habis masa karantina si 3 tahun ni halaki kan gabe disuruh dotong mano bapatung kan ini nakipat orang di mana kan jadi memang ngatulu tahun masa karantina dukoni muse isuru mano bapatung dan seterusnya jadi adong do memang persamaan di sana sini antara kesulitan dan alaman halahi dohot hita si songonari alai bolo menurut nahu bereng borak do dihalaki dah bah alana tonggo diancam kematian sama-sama dia molo hita covid do diancam kematian molo hita mabebas cu kan itu kalah kan ale tong diancam kematian molo soho menobak patung ni si Nebukadnesar jadi halahi petong do adong ancaman mati sarupa do adong ancaman nyawa bereng masih tulu halahi kan na dibolok tu lubang api ikan kan memang langsung gotong nyata di bolok kalau di dabuhon tuh lubangi jalan matutung buat tong api di lubangi cuma halah hidang matutung kan itu bahkan pitu hali lebih mohop kan itu biasa sian nasoma molo api mohop kan 100 derajat celcius do rata-rata berarti 700 dah bah kan itu kan 700 derajat celcius luar biasa nggak kebayang alai imat tong kan iman ni alaman dukoni musen ni alaman ni siaha na dia do si Daniel ipa masuk ibana tu dia tu lubang di singa bayak kom makan ai holang yang goijol matori nang bodu to ni do kan alai aha mana masakan itu nang perjolo molo ta bilang-bilangi kan ditiki na dibain sembara tahan awana adu warra soal makanan ni kan sada halahi dang gabe marsahib halahi dang gabe siga staminana bahkan halahi do usehat melotator cunak kita jahasa tutoru kan usehat do halahi lebih segar do halahi dibanding dohot aka anak muda nadong di zaman ini di kerajaan ini kan sada napa duahon hati-hati pamasuk si tulu halakon Sadrak Mesak Abednego tu abi mengulu do halahi
sehat situ tuh doa lahi. Huila ayong melu salah orang kata nang go bawa api rahala ya banyak koma. Dang botimus Dang botimus kan. Kata itu nih dang botimus. Kan luar biasa. Luar biasa. Nah, baru si Daniel kan iba masuk tuh gua singa. Siap singa yang mabodut. Alai tolu peristiwa lolos do halahon sian resiko ni tolu peristiwa. Jala molo titik si Daniel datang di gua singa hatan itu madok tiki terdapok do memang adong istilahnya bawa do konon hati tu si Daniel kan dipamasuk do jol mana nama negai gorni si Daniel on. Kalau majo, anu majo. Asa jernih jo di tatakup kan. Nagabe suku-suku natong bahasa boy malua halahon sian tolu jenis resiko on. Kan idonain kan. Malua pe halahon natong sada do kuncina. Odo tong nagabe jawaban tu anak muda asa anak muda nadohop manangihon acaraon. Mengingat dan meyakini sepenuhnya apabila berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu mutlak absolut melindungi. Itu tong dah. Amin. Itu tong kan? Dilindungi halahi sian makanan nahurang, dilindungi halaki sian api. Kan penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan. Aina hadir dotong Tuhan Yesus dalam peristiwa teofani gua retong, penampakan Yesus sebelum lahir, sebelum inkarnasi. Teofani nganyi situng Yesus duetong kan. Dukoni muse di gua singai petong Yesus do pasti nama baen nginyi ni singai hirana ngilu kan idona. Mamereng si Daniel ati. Olo ngilu tong. Gawe ngilu ngingi ngau enggak bayoni na singai tong kan. Berarti Tuhan kata kunci. Kata kunci the very key word Tuhan. Itu tong kehadiran Tuhan. Jadi odo wilala nagabe narikot siod dol honot tabor nginon. Meletuk pahita mengadopi situasi nasarupa atau bahkan na uborat menurut kita di masa si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tadok uborat kita Tuhan nasarupa. Amin. Pribadi nasarupa na mengurupi na menolong si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan itu nuaeng tong barhuaso di surga, di dunia, dohot di bawah bumi. Amin. Pribadi yang sama. Siap. Dia tetap yang berkuasa di sorga, di bumi dan di bawah bumi. Ima na boy rupani hutanggapi song na watusi song menebai nang pinasahan ni padita aros kinaking. Jadi wilala sonari tak suku majotong tu anak muda. Dia ngabar hosohotan ala yang gue gaya dari bereng mana ya. Anak muda habis dotong kan. Tak suku mai mana. Mungkin boy mai mana mewakili menyampaikan pergumulan di anak muda di zaman sonaron. Ben sirai mak dokter. Siap bang. Jadi bolo ausi memereng bangkit anak muda. Bolo itata enak kaning Sadrak, Mesak, Abednego. Dison na paling menarik kau buasa mereka istilahnya molo adong sada kekebalan berarti adong sada latihan. Bagiku kalau orang bisa kebal berarti ada satu minimal kalau ini secara dunia dia ada ritual. Jadi kalau ini kita melihat wah hebat nih bisa tahan api bisa nggak dimakan singa pasti dia punya pelatihan yang kuat. Udah di ngomong ada jimat. Iya. Jadi molohu bereng sianon alanga tertarik kau Sadrak, Mesak. Ada beberapa orang muda yang tertarik. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf dan masih banyak lagi orang-orang muda yang hebat. Nah, dicatat di dalam Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu berdoa minimal 3 kali sehari. 3 kali sehari teh. Buama bangkit punya keintiman yang baik dengan Tuhan. Amin. Bagaimana bisa orang muda bangkit, orang Batak muda bangkit, milenial Batak bangkit punya keintiman dengan Tuhan? Amin. Pasti. Iya. Harus. Karena kalau aku mau kuat, aku harus seorang pelari, dia harus punya latihan supaya dia kebal lari tidak capek. Iya. Seorang anak Tuhan, orang muda Batak bangkit, dia harus punya hubungan.
atau punya latihan doa tiap hari kepada Tuhan. Kenapa? Karena Pasti. karena aku pikir tidak ada satu kekuatan tanpa satu input atau imun yang baik. Ya. Jadi kalau aku bisa kebal berarti ada yang masuk. Kalau mungkin aku bisa makan vitamin C, mungkin aku bisa makan. Mungkin imam secara kedokteran nanti. Oh loh. Jadi betul. boya kuat berarti ong exercise, latihan. Adong na masuk. Adong na masuk. Ya. Bolodang manga pasti gale kan itu. Pas. Bolodang manga pasti jalan makanan Daniel dan teman-temannya firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya pasti. Amin. Jadi kenapa mereka kuat tanpa memakan makanan raja? Karena makanan mereka datang dari sorga. Amin. Iya kan? Lapatanda di pasu-pasu Tuhani nak pehola sayur. Pola sayur. Itu Doai. maksudnya Doai. toh. Nah, doai. Gudang dihita na poso mabiar dang mangan. Oh lo. Bah. Itu gudang naing. Setabi, aong nama jual hapor seon na alani dang mangan. Yang mangan. Aong nama jual hapor seon na alani dang karejo. HP si Daniel dang mangan, boy umalo sian na sa adong diluati. Nah, Jol mana malo seluat ini ngomong. jala umaloy mana, ubaga, ujago mana, si anak-anak muda nabu teteng mangan. Itu toh. Tunggu dang mangan. Na mangan Berlimpah. lagi, Berlimpah mangan itu toh. Tapi dicatat di si mangap laki olan sayur. Sayur do Aik. air putih. Bayak ko bolsonari ta ulaho ni. Unak ko na rope tu sona ngaso kono boyku pasti sukuno mo semangat udah murait idobahan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dia tidak pernah menunjukkan kalau dia tidak makan makanan raja. Pasti unak ko raja namo rajong atau unak ko namo rajong rohamu tu jabu anggo minimal nasi bungkus buir lianokku pasti tabudi kan. Oh lo, pas mula apalagi pas malet toh. Ale Sadrak, Mesak itiada hodi makan makanan tabu alaha. Mereka menjaga kekudusan dengan Tuhan. Amin. Mereka menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Dengan Tuhan. Lebih bagus berhubungan baik dengan Tuhan daripada berhubungan baik dengan para yang sesat-sesat. Nah, sonari kan boleh di zaman milenial namang. Jadi cerita mah jo hira-hira semua dia mah wawasan, manang pergumulan, manang perspektif nih anak muda milenialon. Nah, coba to. Perjolo hubas ma hucerita ma. Buasa ma aong naposoni Batak gale. Gale. Aladang adong kekuatan. Buasa dang adong kekuatan. Buasa dang ulo bangkit. Mungkin hagaleon na ima. Molo kopiton alasan kecil don. Mabayan naposo gali. Alasan kecil. Klasik mulai dokon. Terlalu klasik. Karena baru 4 bulan. Artinya molo semangat 4 bulanon belum tentu mati. Tapi terlalu klasik. Alasan ini membuat anak muda Batak, anak muda Tuhan tidak bangkit. Ya, betul. Terlalu banyak visi tapi tidak ada aksi. Atau kegagalan. Ada orang so itu sudah asa tasapa jo kadongan nang madohot Siap, acara siap. tahun. Ya. Iya, kami menyapa itu Osna Barimbing dari Tangerang. Demikian juga ya kami menyapa Mehran Yosua. Ya, Mehran Yosua dari Kalimantan. Pak Derlin. Oh ya. Oh. Pak Derlin. Anaknya Pak Derlin. Horas. Adik Dodo Pak udah penonton tadi. Dodo. Tangerang, Oke. Kalimantan. Baru Kiel ya. Ya, selamat malam, selamat bergabung dengan Bang Kiel. Kemudian Berliana Simamora ya, Berliana Simamora, selamat bergabung. Kemudian Rosa Ocha. Wah. Pardijabu. Boruni Rajai. Boruni itu di Bangara. Horas na tulang. Oke. Kemudian roh mau ngasai studio ton. Ya, selamat malam buat Bang Olan. Bang Olan juga ada. Selamat malam. Kemudian Elisa Hutapea. Selamat malam ya. Oke, kita lanjutkan. Mana lebih khas nuaing. Na lebih khas pergumulan ni anak muda songonaro mana hudok majo satabi rupani kebiasaan buruk na paling menonjol songonaro di antara anak muda asa bangkit nasi dasian itu maksud tetap banyak bapak orang majo setabi ma di sude pelayanan maaf kalau aku terlalu purgar karena sebelum diperkenalkan saya ngonom tahun di kecantikan nah jolo
maaf dah, molo agak vulgar hatak ko nawang. Na jolo dangong lunti halak Batak. Baru Batak dangong lunti. Nggak ada wanita jalang, wanita pelacur, PSK, hampir tidak ada. Tapi hari ini aku sudah menemukan ratusan yang datang ke klinikku itu menggunakan inisial Batak. Boruon. Mungkin aka amang padita boy non majelason buasa. Siap. Nah. Oke? Itu yang menjadi kesedihanku. Artinya di balik keaktifanku pun sebagai pekerja, ada juga keaktifan pelayanan. Jadi di situ membuat miris. Wah, guna jolo istilahnya molong istilahnya naro buru-buru nasongoni dak kita. Oh, udah kita. Jadi mulun bereng bohina halakadi. Molo sonari ngeburu aho buruon. Aung dope napakit bahasa Batak. Wah, gue jela. Dang maila madokon di mana baru Batak. Masa ada kehancuran. Asabuan no kita paringkan idia mano naka amang-amang padida paringatan. Masa ada keberanian ni halaki madok au paduahon isa buru-buru. Najolo jarak kiedo huboto walaupun udah zaman Sodom dan Gomora sudah ada homoseks. Jarak kiedo huboto au kalaki tanah homo. Tapi saat ini saya sudah menemukan ratusan laki-laki Batak yang sudah homo. Dan beberapa 1 tahun lalu ada anak seorang pelayan gereja. Lalu ketika saya ngobrol-ngobrol dan ternyata dia curhat. Dia sudah melakukan hubungan seksual sesama jenis dengan teman pelayanan. Wow. Hancur. Ya. Maaf kalau agak berbalik. Agak kita bergeser dikit ke yang seperti ini. Karena mungkin inilah cara Tuhan mengundang saya supaya kita agak sedikit membukakan. Orang-orang muda banyak sudah hancur mental dan reputasinya. Anggona jolo maila di hitam petuduhon hitar kasia. Kasia, betul. Wah, unang nyian ibu todong ibu tetangga ni omak ni bay huta nasi-ngasing ulahonon. Anggo sonari dangadong be. Dangadong. Sudah sangat banyak saya menemukan orang-orang Batak yang sudah kehilangan integritasnya sebagai anak muda Batak. Anak muda Batak. Itu. Dan ada beberapa dan saat ini saya sedang melayani ada 2 orang keluarga muda yang sudah berpindah keyakinan. 2 suku Sileban sudah menjual keyakinannya. Yang pertama karena tidak bisa mempertahankan kepirjinannya, dirusak. Terlalu gampang, terlalu mudah, ya. murahan, maaf, setabi. Iya. Molope dang yudang piau diawon alniahon, setabi ale ngagodang boru-boru Batak, murahan. Setabi. Dak sude ale gudang. Godang, dang sude. Godang. Adong depe na integritas. Satta bidak kana naburju. Naburju. Satta bidak kana burju sobama. 10 jari-jari duk kusima jujung. Ngagodang, jalan ngagodang na murahan. Termasuk bawana. Boruan yang bawa ima ke gudang kehancuran. Karena hampir semua saya sering bertanya sebelum mungkin saya tidak bisa share Injil, tapi saya rindu setelah dia datang saya akan berdoa minimal di rumah. Tapi kalau dia mau di klinik saya bisa berdoa, saya doakan. Tapi ada banyak teman-teman Bapak Ibu yang live saat ini di ministry ini menjadi pergumulan kita bersama, ini menjadi pergumulan kita semuanya. Ada banyak anak-anak muda Batak dan pergumulan gereja-gereja. Yes. Pergumulan raja-raja adat. Yes. Amin. Di mana peran raja-raja adat? Di mana peran orang tua? Di mana peran daripada gereja-gereja suku Batak? Ya. Jadi inilah beberapa kesaksian saya berjumpa dengan mereka, orang-orang yang kehilangan visi, kehilangan arah. Itu semua Kehilangan identitas ya. Orientasinya adalah uang. Mulon suku maka ito na nungahon. Buat sama sagdabi songonok kerjum itu alasan positif
membantu keluarga di hutan. Hmm. Apa dah? Ngolah nasabu mengganti handphone non. Oh. Nasabu mengganti handphone non. Asabudo hedonisme. Hedonisme. Asabu itu clubbing. Ya, clubbing. Itu pas Ya, deh. Asabu itu minum. Ya. Asabu itu to mall. Untung mall ditutup. Saya bersyukur. Kang Boy ganti-ganti tas, channel, mas D, Segala macam. segala macam Itu teh. berkurang. Ya. Sangat berkurang, Sangat drastis berkurang. Dan mungkin itulah yang bisa saya bagikan dulu. Inilah kesaksian saya ketemu dengan orang-orang Batak lah khususnya, karena kita punya tema orang Batak yang Anak muda Batak anak bangkit. muda Batak yang harus bangkit. Iya. Dan saya berdoa semoga pelayanan ini bisa bangkit dan membangkitkan generasi-generasi muda Batak. Iya, Saya iya. berdoa juga supaya pelayanan ini juga bertumbuh dan bisa membuat kerajaan Allah bersorak-sorai. Sada Sono. muda. Na patoruson songon nedok ni tulang nakin ahama mungkin sada nama bain keterpurukan anak muda Batak dang boy bangkit. Nah parwaham musetong di zaman nungainon memang dang sude. Dak sude. Ali piga-piga adong dotong anak muda Batak nungain na larut di game. Lalu Ya, di game Imam ya. Muse case. Kondo sada nama bain jujur anak muda Batak gabi terpuruk. Ya. Ay molo binereng jala dang habe dang hal na biasa bion molo habis pakai na. Apalagi zaman nungay danong kerejo aso dong pakai na untuk margemaha manako naman to. Nako mengototin itu tua. Mangototoy na tua. Nanako. Ya. Sudah matong diulah kejahatan aso demi adong hepeng lao manuhor pakai internet oh. Allah. Sudah cara nama sa perong no mangganis sa tabi hata bah abit ni makna tas ni makna abit ni jas di bapana jas gereja Oke. iganisi aso adong demi manuhor paket internet lao mergim jadi tu Iya. akadongan na poso aka anak muda Batak aka mari bangkit Ya. unang larut tita di hasonangan portipi matong jujur molo ta lanjuton amar wa manfaat di gemon. Dapur lanjuton. Ah, ala istilahna Danga dong. sebatas Holland pasona korohan. Iya. Alai untuk demi masa depan dang Nah, dong. sape. Memang kesia-siaan sudah. Kesia-siaan. Kesia-siaan sudah. Nah mungkin buah menurut abang Bang Jogi. Jadi pas deh, aku nih Hmm. pemuda Batak, memang pemuda nasing pedong do. Alai gudang gue pemuda Batak, gabe pimpinan nih geng motor. Geng motor. Apalagi di Medanon. Go. Go. Bima tuh gue udah kiat dah bah. Naga pimpinan geng motor. Jadi songonon. Memang gudang naik do penya sabutullah kerusakan zaman ini menimpa generasi muda pada umumnya, generasi muda Batak pada khususnya. Gudang gue daftar nih aka kerusakan nih. Alain nana yang didok rupani hulak kojo songon nani dok ni sirait sinekengani. Molo songon di jamakku remaja, mabiar do mamereng na tua-tua. Ya. Jala sai tiniup DP podani na tua-tua. Adong go podani na tua-tua mo tupal hangoluan tois hamagoan. Hamagoan. Lapatanna selamat do hita di perngoluonon molo santun. Alai molo tois lapatanna anggap remeh, anggap enteng, anggap jago patentengan angku si metong molong tois hamagoan. Jadi setiniup botongon podani na tua-tua. Ya. Jadi tarsongonao saya hui do podani omak nami bayak ko mapodon hira-hira 50 ton nasalpu mohon Allah. di Kiau SD kan. Ame do imana? Ho amang ala pinok perni raja do ho ikur raja do pa buat tomu raja do pak kata yomu ini. Jadi awat tong sehujaga do sikap. Nah, jadi hidup banda tergolong bodoh suku nomuna ditomok, tergolong kau anak baik-baik. Nakpe nasa binoto nasida memang ngasih cip marisa pau. Berarti sarubah hita. Alai memang di tingkat kejahatan kebandalan tergolong gua anak baik-baik. Anak baik-baik. Meski dong kuliah mulai tong mulai lain penampilan gaul dan seterusnya. Alai nah hudok disi adong gope biar mida na tua-tua jala biar mida Tuhan. Ada tong kan. Nah, alai nuaeng ngakendor beda bah. Ngakendor situ tuh be memang digodang anak muda generasi Batakon. Sada nagabe setuju tidak setuju ikut pasahato kudo bahwa
Nah di tahun udah maju tahun 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70, 80-an, orang Batak itu masih berorientasi harus sekolah. Betul. Jala kualitas pendidikan di halak Batak tiba situ tuh do. Jadi menonjol dope prestasi belajar nih orang Batak. Siap. Di Indonesia berani dia menyaksikan. Alai masuk matu era tahun 90-an itu tahun 2000-an kubereng merosot. Nggak sangat merosot baik kualitas ni halak batahi gudak dak sude dak sude. Jadi memang kompleks do maksud tuh adong do komplikasi masalah memang penyebab nyon. Alai nani dok di si kamu kedongan AHP penyebab narosian portibion sistem nilai kah, perubahan zaman kah, dinamika kemajuan kah, pergaulan kah, teknologi kah, apapun itu sasitongna molohot do Haporsiaun sonon molotikos do diajarhon hatani Tuhani amin ya di huriana masing-masing amin molotikos do diajarhon pertobatan ya diajarhon kelahiran baru itu tong dang holan katehisasi ya kalau sekedar katehisasi itu hanya sebuah program, tetapi bagaimana anak muda ini dibawa lahir baru. Amin. Ya, amin. Itu mutlak. Setuju nggak setuju, suka nggak suka, itu firman Tuhan. Harus lahir baru kalau mau melihat kerajaan Allah. Ya. Harus dilahirkan kembali. Harus bertobat. Itu tong kan? Ini kalau ini diajarkan, saya percaya anak muda Batak itu diperkenalkan dengan pribadi, punya pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus, dia dipenuhi Roh Kudus, maka ada yang tuntun dia di tengah-tengah situasi. Amin. Tersonau ma, adang marisap bea mulitan siap sada. Dang marisap, dang minum alkohol, dang marjuji dot akan asing. Dang begadang, dang clubbing be, ahina do kari jokotong di Jakarta. Kan? Dia itu lang. Tahun ya masa-masa tahun-tahun 89, 90, 91 nggak ya upah orang Sony alai ya, sekedar mengingatkan kebodohanku di zaman itu. Ayau na baron tempat tongkrong aku di Tanamur yang punya itu suaminya si Ratna Sarumpait, si Fahmi. Kalau kami masuk gratis. Untuk cover chat sekarang itu mungkin sekitar 300.000 gratis. Kemudian tempat saya nongkrong yang lain untuk nyanyi-nyanyi itu di Jaya Pub, itu di Gedung Jaya. Song lagu itu teh. Bukan. Omoloy ada tong mungkin di Hotel Sioni Perdi itu tong Jaya Pub detong. Di situ yang nongol itu ya kadang-kadang istrinya karena nongol. Jadi kita gua satu tongkrongan nih dengan kan gitu ada kebanggaan tersendiri kan. Habis itu capek ya kan, tanggung pulang ke rumah, lanjut ke Tambora Blok M. Nah itu permain. Jadi nah udok di sini masa-masa si Songoni ngah tinggal dangalani gogokku merokok kuat sampai 2 jenis rokok lah, nggak usah saya sebut di sini kan. Ada 2 jenis rokok yang paling keren lah sampai sekarang ya, satu tembakau, satu kretek ya kan. Dan Zippo itu 2 warna dulu, satu yang stainless, satu yang biru. Ting, itu dah. Maksud tunggal malua biau sian cengkeramani, sian godaani, alani adong ton di perbadia dilihat Tuhan dia akan mengalami perjumpaan. Amin. Jadi nani dok dang basa-basi kita di pertemuan on, kalau pemuda Batak mau bangkit lepas sian cengkeraman ni ilah sama non song na pinatorang ni sila sinakangani harus terima Roh Kudus. Amin. Ya. Harus dibebaskan oleh firman Tuhan. Ayo dok di Yohanes 8 ya ayat berapa itu? Yohanes 8 ayat 2 saya lupa. Apa dikatakan di sana bahwa kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Amin. Ya, kan gitu kan? Jadi hola firman Tuhan odona bui paluah kita. Jadi anggo filosofi manusia, filosofi nenek moyang tidak bisa melepaskan orang dari ikatan zaman ini. Ya. Jadi nani dok,
Tuhan muak kadongan, ini masa yang serius. Yes. Adakah teman-teman pemuda Batak serius mau lepas Amin. dari ikatan dunia ini? Yes. Tidak ada jalan lain, datang kepada Yesus, Terima Roh Kudus. terima Yesus dan terima Roh Kudus dalam hidupmu. Amin. Maka Roh Kudus itu yang akan menolong Amin. engkau dan aku untuk bisa melawan. Amin. Tanpa itu tidak ada kekuatan kita. Jadi Amin. itu yang tandas ingin kita sampaikan pada malam hari ini. Molok ta flashback tu siaha, tu si Sadrak, Mesak Mesak dan dan Abednego. Buasa boy halaki kuat dan terpengaruh makanan dan kenikmatan. Padahal halahi di tengah-tengah keterbatasan loh. Keterbatasan. Ya. Orang itu di tengah-tengah keterbatasan. Orang itu kan kalau di rumahnya kan berkekurangan, namanya Ya. juga pembuangan. Ya. Tapi karena dibawa ke istana raja mau dipekerjakan, maka di situ dia jumpa dengan makanan enak. Makanan enak. Sebetulnya awalnya kekurangan, tapi mereka di dalam Kekurangan. tengah kelaparan dan kekurangan bisa menahan makanan lezat. Karena apa? Karena dari rumahnya ada satu kebiasaan bangsa Israel, yaitu Shema atau Syama namanya. Itu di dalam Ulangan 6 ayat 6, ya 5, 6 sampai 9 itu dikatakan bahwa mereka waktu mereka duduk ngobrol firman Tuhan, waktu mereka jalan ngobrol firman Tuhan, waktu mereka nongkrong di teras ngobrol firman Tuhan. Jadi kalau keluarga nih gudang Kristen waing khusus Batak dang be nasing dora. Mungkin filosofi ini nenek moyang dora dibahas. Manang bohado asa terkenal dan lain sebagainya. Holang idora dibahas. Dan firman Tuhan diulang-ulang di pasahat tu anak kondat tong. Nong ngahatong nga di PIDB molo anak namar game kamar nga. Nah, ini masalah sonari. Ay jamakku na uji bang molo jamakku ini datong. Holan ne luarido, holan ne masuk ko, sonari holan ne jabu, kaluro ko tiko. Sa kamarin. Sa kamarin na. Nagabi balik ka te. Nagabi balik. Haro ni game on. Game. Ya pas deh. Pas. Salah satu mungkin yang daftar di urutan keempat bahwa ikatan nih anak muda sonari mulai siadak danak adalah gadget. Gadget. Ini ikatan. Jadi dia karena tua-tua, orang tua, dengan segala hormat kami mendorong kita sekalian batasi anak-anakmu dengan penggunaan gadget. Lihat, ketika seorang anak umur 3 tahun katakan sudah diperkenalkan dengan barang ini, dan ketika itu diminta dari tangannya, dia akan melawan, berontak, histeris, melawan, memberontak. Ada apa? Nah, ini ancaman, jangan dianggap remeh. Ini juga menjadi masalah. Barang ini tidak salah, tapi cara pemakaiannya yang bisa jadi masalah. Iya, setuju. Nah, dan semua yang baik dan yang buruk ada di sini. Ada. Bebas. Jadi orang tua punya tanggung jawab dalam hal ini. Maaf, ya, karena kami juga sudah sama orang tua, jadi bisa berbicara mewakili orang tua. Silakan. Iya. Alana nahubeng tung museo, buru mabejonok. Molo masih orang tunggu batu natutuan iba nungan. Halo. Ay butung wah enggak. Nadawi dengan bijonok. Nadawi gabijonok. Ale bodo najonoki gabidao. Halo dan seterusnya. Anak ni ba enggak pagi-pagi handphone pa ini not. Iya. Dan molo noji aron tung ucapan pagi pa. Selamat pagi Pak. Oh sona handphone pa itu. Iya. Jadi tuaka naposo na nengan nom marumah tangga bahkan adong naposo na lagi marumah tangga nungain bahkan nung sarupa songonau nga adong di di leot tuhani mahita majaga akka ya nakota alana alakot do musen nung gabi generasi. Halo. Tujuan. Siap. Iya. Pas deh. Pas. Makanya jadi wilala tabuk ke Josian perlu do boton asa taboto ahado na sedang masa di Portibion. Sian 2 Timotius tolu 2 Timotius 2 Timotius ayat sada sahat 5 songono di sida sau jauh dah 2 Timotius tolu ini kita mesti sama-sama tahu, nggak bisa anggap sepele. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 demikian. Sau jauh di tada 2 Timotius tolu ayat sada sampai tolu sono di dotsi. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini dulu, di sini dulu sebentar. Kita sedang masuk di zaman itu.
Jadi nani dok tu hita hawa kadamang dainang sudah nahina holongan khususnya anak muda bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab, never be skeptic. Jangan pernah skeptik, jangan pernah apatis, jangan pernah tidak percaya dengan apa yang telah dituliskan oleh Alkitab. Amin. Apa yang dituliskan Alkitab sekarang sedang terjadi. Yes. Ya. Dituliskan ini 2000 tahun yang lalu, sekarang terjadi bahwa kita sedang masuk pada masa yang sukar. Amin. Tidak ada yang bisa membantah ini. Mau dia ateis kah, mau dia free thinking kah, mau dia skeptik kah, mau dia Christian Science kah, tidak terbantahkan bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab sekarang sedang terjadi. Amin. Ya. Ayat 2, manusia ini judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Kita sudah di akhir zaman. Ya. Jangan menghindar dari pesan-pesan akhir zaman. Ketahuilah akan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Imana masa songonari. Dak peduli behalak holat diri nona boha asa boy mangan. Aina betong kan hinor honni nasai fokus jolmai holan tu kehidupan bios, holan tu kehidupan badani. Amin. Tidak memikirkan kehidupan nitodina anon di akhirat. Masuk surga do manang neraka. Iya. Kan itu nuain kan? Nah, itu yang membuat orang mencintai dirinya Allah di kesulitan juga. Kan Yes. begitu ya. Kemudian menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Hambong. Jadi imana hamba uang ma gabi raja. Uang ma hepeng ma gabi tuan di bagas ngulun di jol manoeng. Banda gabe sape olo manipu mangototoi asal dapotak kepeng. Ya. Dukonimus mereka akan membual. Gudang pembual songonarion. Membual melalui jualan, membual melalui berbagai cara. Dukonimus menyombongkan diri. Imana gudang atong nang menyombongkan diri. Alaihu hilala selama 4 bulan 5 bulan covidon aka orang-orang sombong hilala nga merontok kabe kesombongan nai dina deba. Hilala. Dina deba. Dina deba. Ada dong do tebas sombong huras. Ada orang tetap sombong. Itu kan. Jadi orang-orang sombong bertobatlah ya. Oke. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Omatong saling memfitnah mau di sosmed, kan di di Facebook. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Salah satu nak kingani ngai pa buah sinai baho bahwa molota jalo gadget manang handphone set tangan di danak langsung memberontak. HP umur 2 tahun, umur 3 tahun dobe. Iya. Kemudian Dan tidak tahu berterima kasih. Ido. Dan orang ibu dok moliate. Tidak memperdulikan agama. Ada toh. Oman borak dah bah. Ayah haro holan holap. Ay bodoh haro mangan holam majahal kita. Majahal Kan kita. indah do. Ada tong. Molo ni posting masongonari khotbah. Belum tentu dia dibagi halak. Biji halak. Ini songonarion. Molo di posting kita mah khotbah. Apalagi khotbah tasad diri. Sehira sohutan dah. Halo. Ini tong kan. Oh nauji odo ini ada tong mereng flashback kehidupan detok. Alay TikTok. Ah. Nari. Dia mah akan nama baen hiburan tidak berkualitas. Ya. Ale molo tabaen mah heado pa masuk tu grup nih Kristen khotbah langsung berbuka do grupon langsung doa kalau bisa khotbah jangan di sini dimasukkan nanti di gereja masing-masing itu grup hamba Tuhan. Itu parahnya sekarang biar kita tahu. Saya masukkan khotbah di grup itu baru buka grup tersebut. Jadi di grup ya harus masukkan dan cukup tulang. Ya, aku begini aja. Ya sudah. Sudah. Ya. Masing-masing nanti akan mempertanggungjawabkan dirinya. Siap. Tidak peduli agama. Jadi dak adong jaminan sonari manang na Kristen pe mana, manang na hamba Tuhan pe mana, tidak ada jaminan bahwa dia akan tetap cinta firman Tuhan. Ya. Alai dinadeba. Itu tong da dinadeba. Jadi memang sonari manusia sedang dibingungkan. Saya saja dah. Tidak memperdulikan agama, olah ni dia king, tidak tahu mengasihi, kan? Ya. Tidak mau berdamai, Ya. suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, ya kan? Ya. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu, kelihatan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya. Jangan jonok-jonok tuh besok. Dan Pak Jono kon diri tuak kasih songonon. Alai sonon. Songonau mamereng sonon.
dalam situasi apapun saya akan tetap sampaikan firman Tuhan. Ya. Suka tidak suka, dia mau saudara kandung, mau istri, mau Ya. suami, mau tulang, mau lae, mau apa, suka nggak suka terserah. Saya akan tetap sampaikan firman Tuhan karena saya tahu di dalam Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 18 kah? Yang dikatakan bahwa, coba bantu dicari, bahwa hanya kebenaran inilah yang dapat memerdekakan manusia, ya. Hanya kebenaran ini yang dapat memerdekakan manusia. Hanya firman Tuhan. Karena kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah roh dan hidup. Ya, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 6 ayat 63 bahwa firman Tuhan, setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulutku adalah roh dan hidup. Ya. Yohanes 8 ayat 32, ya. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, saudara-saudara, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Amin. 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 Firman Tuhan Tuhan Yesus baru ayat 36 mesti didokon, coba ayat 36 apa dikatakan, 36 atau 38? Jadi apabila itu Oke. Nah, ayat 36. Jadi apabila anak berarti anak di debata Yesus Kristus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi tuak kadongan terpuruk saaton tu seks bebas. Ya. Tuak kadongan terpuruk saaton pornografi. Ya. Tuak kadongan terpuruk saaton tu jimat. Tuak kadongan terpuruk saaton geng motor, Game online. pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Jangan larut di dalam keterpurukanmu. Ada kabar baik buat engkau dan aku, bahwa apabila engkau terima Yesus dalam hidupmu, siapapun engkau, dari latar belakang agama manapun engkau dapat dimerdekakan oleh Sang Anak Allah. Amin. Namanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Jangan takut. Lalu yang berikutnya yang kami ingin sampaikan melalui program ini adalah, ketika engkau saat ini merasa tidak ada lagi harapan, engkau menjadi putus asa, engkau menjadi letih lesu, engkau menjadi tidak ada lagi semangat untuk hidup, dan kau tidak berbuat apa-apa lagi, kelihatannya memang Tuhan mengizinkan kita masuk dalam suasana seperti ini supaya iman orang percaya tidak sekedar percaya Tuhan, Ya. tetapi iman kita sekarang sedang diharapkan iman yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa. Kita harus berani mempercayai Tuhan, Amin. yang menciptakan dari yang tidak ada Menjadi ada. Ex nihilo, dari yang nol, dari yang hampa menjadi ada. Harus percaya kepada Tuhan itu bahwa Dia sanggup melakukan hal seperti dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Lepas pribadi. Karena itu yang saya tahu, cara mujizat ada dua jenis mujizat. Satu, dari yang tidak ada menjadi ada. Mujizat jenis yang kedua adalah Tuhan menciptakan mujizat dari yang sudah ada. Contoh 2 ikan 5 roti. Contoh janda di Sarfat. Kan begitu ya? Dan seterusnya. Dari laut terbelah, itu dari yang ada di paketan, yaitu tongkat Musa, dan seterusnya. Jadi nani dok dusi Tuhan mau kadongan, jangan-jangan Tuhan sedang membawa kita kepada satu situasi di mana semuanya mustahil bagi dunia, semuanya mustahil bagi manusia. Dia sedang membawa, jangan-jangan Tuhan sedang membawa kita ke situ. Nah, sekarang apabila Tuhan membawa kita kepada satu situasi di seluruh dunia ini, atau dalam kehidupan kita masing-masing, bahwa kita diperhadapkan dengan situasi menurut kita itu mustahil, tidak ada lagi jalan, semuanya sudah tertutup. Maka di saat seperti itulah kita perlu dengar bahwa malam hari ini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat di tengah keterbatasan. Kita melihat mungkin semuanya sudah tidak mungkin lagi. Saya kira ada baiknya teman-teman anak muda ikut nyanyi supaya rohmu dibangkitkan bersama dengan kita. Tak terbatas kuasa Tuhan. Menurut kita terbatas, menurut pikiran manusia, menurut ilmu pengetahuan, menurut dompet kita, menurut segala sesuatu terbatas. Bahkan pemerintah pun terbatas. Serius. Tetapi ada satu pribadi yang tak terbatas, namanya Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Amin. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Itu benar. itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Jadi buat generasi muda Batak dan generasi muda bangsa ini, mungkin engkau saat ini sedang putus pengharapan, sedang hopeless, karena dari bulan ke bulan berikutnya dan seterusnya kau menghadapi situasi yang sama. Dan memang hari-hari ini tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang tidak punya income sama sekali. Banyak orang tidak punya uang masuk sama sekali. Dan itu tidak bisa kita pungkiri menjadi pemicu daripada kegelisahan, ketakutan, keputusasaan, bahkan kefrustrasian. Di mana-mana itu. Mau dia seorang karyawan tadinya, seorang usahawan atau seorang wirausahawan tadinya, ada banyak jenis pekerjaan yang saat ini orang alami tidak mendapat uang masuk. Jadi memang hati kita juga miris melihat akan hal itu. Hidup pendahulu itu sebabnya, andai kata ini diizinkan berlangsung seperti ini, maka
Tidak ada pilihan lain kecuali datang kepada Dia yang Amin. sanggup melakukan mujizat. Amin. Ya. Namun sebelum sampai kepada titik itu, mari kita jangan pernah menyerah untuk mencoba A, B, C dan seterusnya. Jangan pernah berhenti mencoba apa yang bisa dicoba. Amin. Saya kira harus seperti itu kita hidup hari-hari ini, saudara-saudara. Nah, itu yang saya rasa bisa saya bagikan pada kesempatan ini buat semua anak muda Batak, bangkit. Ya. Bangkit dari kebiasaan buruk dan bangkit dari keputusasaan. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Kita banyak kadongan. Ya, mungkin dari Bang Franky. Iya. Jadi kegelisahan itu, frustasi itu sebenarnya tidak jadi alasan kalau bagi saya ya memandang sian persepsiku. Iya. Karena aku mengingat satu kisah tentang Yusuf. Iya, iya. Yusuf juga anak muda yang dipakai Tuhan. Ya. Ya. Yusuf mah jadi motivasiku dalam membuka usaha. Yusuf mah jadi motivasiku, jadi rule untuk aku bisa maju walaupun di tengah-tengah tantangan. Yes. Bahasa udah kesini. Anggo pemikiran ni si Yusuf di saat dia mengalami masalah, di saat dia mengalami tekanan, dia berhenti, maka mimpinya tidak akan menjadi kenyataan. Iya. Yes. Makanya kalau mau jadi anak muda yang bangkit harus punya mimpi. You Amen. must be atau memiliki dream. Iya. Kita harus punya dream, mimpi. Yusuf sukses karena mimpi. Yusuf berhasil karena mimpi. Iya. Jadi setelah kita hilang dari yang dibilang Bang apa tadi, ya kita harus punya mimpi. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, bukan berarti ketika tadi ada tantangan untuk menjadi orang muda yang bangkit, lalu oh ya terima Yesus sukses, terima Yesus tidak frustasi. No, terima Yesus, tapi Yesus akan kasih hikmat, Yesus akan kasih cara, Yesus akan cari jalan keluar, Yesus akan beri kebebasan dan Dia akan memberkati. Jadi mimpi maksud dadang ni pida impian. Soga bisa lah. Dang jolo modom. Soga bisa lah dah. Asa dong nipiku. Holan na modom mau asa gudang nipi dang maksud datang. Impian datang kerinduan. Lanjut. Siap. Udah gak bisa lah kamu mapigi. Alana anggo tong hepeng ini jol masya nipi na. Ayo datang. Tak kita togel mai. Tak kita ya lakat di. Sian nipi na. Lanjut. Ya, oke. Jadi ketika ada tantangan, ada hambatan, ada tekanan, kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang muda yang mau Tuhan pakai, yang pertama kita harus punya mimpi. Mau sukses, yang pertama kita harus punya mimpi. Nah itu yang hilang kan. Generasi muda ini kehilangan mimpi. Iya, kehilangan mimpi. Dangadong, mulai sukun. Kehilangan tujuan hidup. Iya, mulai sukun. Roma naik ngata mak BC mak, lo jadi ahado wamang, esoboto ba apa mak? Haha. Nah banyak-banyak. Ngarepok be. Mulai jolo kan disukun. Bapak anak nasa sanggup, itu kan? Ido. Orang tua anak nasa sanggup, nengok dunia no bapak, nengok dunia, boto lungun, nah, kan itu, ngebalik songan kon nilai anak kaning, ngebalik. Jadi menjadi anak Tuhan, menjadi orang muda Batak yang harusnya bangkit, dia harus punya mimpi dan dia harus punya tujuan hidup, seperti yang dibilang abang ini tadi. Ya. Punya tujuan hidup membuat kita nggak lari arah. Ya. Jadi membuat kita harus tetap bangkit dan tetap konsisten. Itu yang membuat saya juga iya ya. Jala bahaya nah potong stokid dah. Bahaya ni covidon sudah mimpi disikat, dirontokkan. Nah ini mesti sadar kita bahwa ini ada peperangan dahsyat antara pikiran manusia dengan efek daripada COVID ini. COVID membuat impian hancur lebur. Tapi bagi orang yang mengerti seperti yang disampaikan oleh si Rai tadi, Bang Franky tadi, dia tidak akan kehilangan impian kalau dia tetap melekat kepada Yesus, sang story maker. Amin. Sang life maker, sang life owner. Yes. Odo tong nalari, odo na hilang atong. Gabe lari do jol mai siat Tuhan mendau siat Tuhan inon, benda gabe hilang arah hidup. Ya. Lanjut. Siap. Jadi makanya Dok, kalau Yusuf melakukan itu, pertama hal yang dialami Yusuf ketika dia
memberitahu mimpi kepada orang tuanya. Ahai dokon. Naoto doho mernipi ho hai mano baho. Dangi. Iya. Kadang-kadang mimpi kita juga kadang-kadang nggak masuk akal. Bapak, neng akpolau. Waduh, tibom Makasa sini loh. Kaca doh. Di bope satabi. Di bope satabi do. Borakmu pe, aikum pe. Tapi anak muda Batak, anak Tuhan Batak harus memiliki visi yang kokoh. Ya, walaupun walaupun seluruh keluarganya, puluhan abang adiknya medok, itu tantangan yang pertama. Ya. Itu membuat dia tidak berhenti bermimpi, berhenti untuk berjalan. Lalu dijual, dimasukkan lagi. Sebelum dijual dimasukkan dulu ke sumur. Dipadok kok nggak mati. Kan ini juga aku rasa apa yang dialami Yusuf gak lebih berat saat ini. Iya. Dia dijual. Jadi asa hutabay na nilo ni Bang Frankyon unang asabu tetap fokus sama manghihuton sonon. Si Yusuf banda tetap yang mana fokus di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah segala pergumulan. Nah dong gotong di peop ibana tujuan hidup nasihat Tuhan. Itu kata kunci tong. Adong disimpan oleh seorang Yusuf dalam hatinya tujuan hidup yang dari Tuhan. Nah songonari tu generasi muda ala Tuhan Yesus dona punangoluon, akulah jalan kebenaran dan hidup sang pemilik hidup. Maka mula tetap doh melekat Tuhan Yesus, bukan ni Tuhan Yesus itu rancangan hidup naung di paradi Yesus di bagas ngolum. Amin. Amin. Nama penggudang hala atong wasting time nase rancangan ngolu nasian na tuana nasian budaya dan nasian dirina do dijugulhon. Sasitong na asa unang pola magoda kutikungan hidup. Langsung pangido siya Tuhan ahado tujuan hidup naung pinaradem asa hu jalahi ikonido tong asa ihu jalahi ngadile kotu si Yusuf sonari lema tu Tuhan asa unang pola lawa tu satu son gabeloja habis waktu habis gogo habis arang dang hipal bosi. Jadi ido na perlu anak muda tanya Tuhan. Iya. Jika engkau saat ini sedang bimbang putus asa tidak tahu tujuan hidupmu, tanya Tuhan Yesus apa yang menjadi agenda Tuhan Yesus dalam dan untuk hidupmu. Titik. Lanjut. Iya, lanjut Muse. Jadi mungkin nanti bisa dibaca di Kejadian kisah Yusuf. Jadi singkat mah. Kemudian setelah dia dijual, ada beberapa kelakuan tidak baik lagi yang dialami Yusuf. Kutarik itu diriku, asatop. Kutarik itu diriku. Tahun 2013 dipecat. Sesak klinik. Saya ada klinik, pecat. Berhentikanlah kalau pecat. Tapi memang kasar sih. Ya, ini gaji terakhirmu dan mulai besok jangan masuk lagi. Tapi aku belajar tentang Yusuf. Aku dalami tentang Yusuf. Dia tidak berhenti terhadap satu tekanan. Dia tidak berhenti terhadap satu gelombang kehidupannya. Dan lalu itu seperti yang dibilang abang ini tadi. Akhirnya bertanya kepada Tuhan. Dan mungkin kalau kau berhenti dari pekerjaanmu, Tuhan gak ingin kau jadi karyawan. Sama seperti aku saat ini. Bukan lagi karyawan. Tapi hari ini aku menjadi pemilik. Jadi owner. Hari ini aku memiliki batas waktu yang luang. Hari ini bisa pelayanan, besok bisa pelayanan. Karena apa? Aku tahu ada Tuhan yang membackup. Tidak lagi bosku menggajiku dengan bulanan, tapi Tuhan menggajiku melimpah. Amin. Sehingga memberi gaji kepada karyawan. Iya, jadi kita menjadi berkat. Iya. Tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Amin. Oke. Itu dia. Jadi aku kira ya kita cukup sinkron dan Bang apapun tadi sudah menjelaskan. Kalau kita punya tujuan hidup, kita punya arah yang jelas, kita punya situasi, kita melihat ini tidak lagi sebagai hambatan, tapi mungkin kita bisa melihat dari arah positif. Kenapa aku berhenti? Berarti Tuhan gak izinkan aku di sini. Iya. Tuhan menginginkan aku lebih besar. Kenapa aku tidak lagi bekerja? Kenapa diputuskan? Berarti Tuhan tidak inginkan kau kecil-kecil terus. Allah mau lemu
Ai kuliso daw, iso nomor PP ngatong kan? Iya. Kerdil, punya iman yang kerdil. Tapi ketika Ale sono natong gudang aing generasi mudaon bukan tidak mau bekerja, bukan tidak mau berusaha. Cuma memang banyak di antara mereka melihat melihat dengan cara manusia tidak ada peluang dan lain sebagainya, kan? Itu yang memang banyak orang alami hari-hari ini. Makanya hudok nak kening di situasi tidak mungkin ima songot edesina kengani, justru disitulah engkau datang kepada Tuhan Yesus dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan buka jalan. Dia bisa buka jalan di tengah situasi sulit apapun. Saya ingin bersaksi. Nanti kalau ada kesaksian untuk mengakhiri sesi ini, silakan si Naibaho. Saya ingin membagi kesaksian. Di tengah COVID ini ada banyak orang mengeluh. Bahkan bukan orang biasa saja, orang yang punya usaha besar pun bahkan ada yang bangkrut. Kan? Ya. Itu adalah sebuah realita. Itu adalah sebuah fakta. Nah, mengingat ini mestinya orang harus serba prihatin, harus serba membatasi pengeluaran dan tidak berani memulai sesuatu. Kalau karena saya hamba Tuhan, saya memulai sesuatu pekerjaan Tuhan. Tapi buat teman-teman anak-anak muda mungkin yang masih belum hamba Tuhan sepenuh waktu, engkau mungkin ingin memulai berkarya. Kan begitu ya? Silakan. Tapi tentunya dengan catatan itu dari Tuhan. Engkau mau berkarya di marketplace, di dunia wirausaha, silakan. Tapi kalau aku karena pekerjaanku itu adalah menyelesaikan pekerjaan Bapakku, itu yang kukerjakan hari-hari ini. Saya ingin bersaksi begini. Di tengah situasi semua orang sulit uang, saya justru disuruh oleh Tuhan untuk membuka satu pekerjaan Tuhan, yaitu membuka studio mini YouTube. Dan apa yang terjadi, saya akan secara cepat katakan, yang menyediakan wifi adalah seorang teman, anak adik rohaniku. Dia yang menyediakan, dia yang suruh buka wifi di rumah. Lalu kemudian yang menyediakan perlengkapan, apakah itu mic condenser mic-nya, kemudian sound card-nya, ya kan, bahkan hari ini AC Tuhan kirim ke rumah untuk ada di kamar itu. Tuhan. Kan begitu. Dan ada seorang teman begini, seorang artis di Jakarta, artis Batak, mengatakan ketika saya sharingkan visi ini, lalu dia bilang apa? Hebat banget lah, tahu banget lah ya melihat situasi. Ini pas banget pelayanan seperti ini untuk zaman ini. Lalu ketika saya sharingkan, jangan takut lah katanya. Aku akan mendukung meskipun aku seperti janda di Sarfat katanya. Aku akan bagi dari kekuranganku katanya. Dan dia transfer dengan jumlah yang cukup, puji Tuhan, saudara-saudara. Kemudian ada juga hamba Tuhan yang lain, saya siap amang beru katanya. Dia juga dukung. Jadi saya melihat tangan Tuhan itu terus mendukung. Artinya apa? Oke, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan masih ada orang yang berjanji akan mendukung. Kan begitu ya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah sebenarnya ini kalau secara dunia ini kenapa sih kok justru di tengah kekurangan Pak jago-jago hunun? Kan begitu ya? Pak maaf jago-jago hunun bayon gitu. Tapi Tuhan ingin mempermuliakan namanya melalui hidup kita. Amin. Tuhan ingin buktikan dengan berdoa pun segala kebutuhan bisa datang. Amin. Ini yang saya mau katakan, bahwa mujizat itu Tuhan masih lakukan sampai hari ini. Karena dia ahli mujizat. Karena dia spesialis mujizat. Ya. Kalau ada spesialis kecantikan, dokter kecantikan. Ada spesialis mujizat. Namanya dokter. Bukan dokter lagi kalau Yesus kan dokter. Yesus Kristus, saudara-saudara. Haleluya. Jadi apa yang kami alami di sini kami bagikan supaya jangan takut memulai situasi meski di tengah himpitan COVID. Saya ulangi sekali lagi. Jangan takut memulai sesuatu, ya. Jangan takut mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan di tanganmu untuk kemuliaan Dia, untuk agenda Dia. Apapun talentamu di tengah situasi sulit ini, karena kami mengalaminya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kalau ada kesaksian singkat, karena waktu kita udah hampir habis, Bang Prengki, kalau kesaksian singkat, saya kira
Kalau nggak ada dari Aroski? Sudah. Ada. Baik. Saya kira kita akan mengajak anak muda bangkit, anak muda Batak bangkit. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa ada beberapa teman lagi, yaitu selamat bergabung dari tadi abang kita Amanto Sinaga, kemudian ada Rolando Marpaung, selamat malam, selamat bergabung. Kemudian ada juga Bang Hasi Holland masih tetap bertahan. Kemudian Trenteh Siburian, maaf. Kemudian Pendeta Rahman Sibuaya, selamat malam Pak Pendeta. Dan seterusnya. Dan nama-nama yang tidak sempat kami sebut, kiranya Tuhan memberkati kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit, ya. Bukan sekedar ritual, tetapi benar-benar bangkit dari keterpurukan apapun. Bangkit dari kebiasaan buruk, dari dosa-dosamu, dan bangkitlah dari keputusasaan. Dua saja, bangkit dari kebiasaan buruk dan bangkitlah dari keputusasaanmu. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan semangat 45. Haleluya. Hey, woo, yes, come on. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Yes. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu itulah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hey, come on. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegang. Yes. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Hai pemuda Batak, bangkitlah, kamu bisa. Baik, kita akan berdoa. Kita akan akhiri dengan satu doa singkat. Saudara-saudara, anak-anak muda Batak dan anak muda bangsa Indonesia yang menyaksikan acara ini, kami ingin berdoa buat saudara supaya saudara bisa bangkit dari kebiasaan buruk dan juga dari keputusasaan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua penonton yang ikut menyaksikan acara pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus turun atas mereka. Kiranya anak-anakmu membuka diri dan mengundang Roh Kudus masuk dalam hati dan hidupnya, menjadi kekuatan yang luar biasa, membuat
semua yang ikut menyaksikan acara ini bangkit dari kebiasaan buruk dan bangkit dari keputusasaan, sebab Tuhan sang pemilik hidup ini tetap tidak berubah. Dulu, sekarang, selamanya Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan sanggup memberikan pertolongan yang dibutuhkan oleh setiap kami yang mengikuti acara ini. Kami lepaskan berkat-berkat yang berlimpah atas semua yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah cita-citamu, diberkatilah kehidupanmu, dan jadilah berkat. Terima kasih, berkati Amazing Ministry, berkati Bang Ijul Ginting dan Mami Paul serta semua yang mendukung acara ini. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian demi kesaksian, untuk firman Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Dan marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah yang besar daripada Bapa, serta persekutuan yang Maha Kudus menjadi milik kita hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang bangkit, kita sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat